Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kasinan dari kelas SI 4R. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas analisis proses bisnis. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan pengertian dan pentingnya analisis proses bisnis. Jadi di sini pengertian analisis proses bisnis ini merupakan suatu proses kegiatan di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk membantu perusahaan ataupun organisasi tersebut. Nah, pentingnya analisis proses bisnis ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena dengan analisis proses bisnis tersebut dapat membantu perusahaan dalam melihat perkembangan proses bisnis zaman sekarang. Selain itu juga dapat mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan dalam bisnis tersebut. Karena kan untuk menata bagaimana bisnis ini dapat berkembang dengan lebih baik lagi. Jadi alur bisnis itu dapat diketahui bagaimana baiknya. Next, pertanyaan yang kedua. Saat ini setidaknya ada dua metode cara menjalankan bisnis yang banyak digunakan para produsen atau perusahaan, yaitu bisnis offline dan bisnis online. Manakah bisnis lebih menguntungkan untuk dijalankan? Jadi menurut saya bisnis yang lebih menguntungkan itu yaitu bisnis online. Kenapa? Karena bisnis online ini memiliki beberapa kelebihan. Saya akan menyebutkan dua kelebihan saja. Yang pertama yaitu modalnya relatif kecil. Kenapa? Karena kita tidak perlu menyewa tempat usaha, tidak perlu menggaji karyawan. Jadi modalnya itu relatif kecil. Yang kedua itu jangkauannya lebih luas. Kita bisa mempromosikan usaha kita, apa yang kita bisniskan kepada orang luar dengan jangkauan yang lebih luas. Jadi lebih banyak orang yang mengetahui bisnis apa yang sedang kita jalankan. Kemudian kelemahan dari bisnis offline. Kalau kelemahan dari bisnis offline ini, yang pertama sebenarnya kebalikan dari bisnis online. Kalau tadi online modal relatif kecil, kalau offline modal lebih relatif besar. Karena harus menyewa tempat usaha, menggaji karyawan, bahkan untuk biaya perawatan produknya itu sendiri juga dibutuhkan pendapatan dan modal yang lebih besar. Yang kedua yaitu kelemahan bisnis offline ini, jangkauannya lebih minim. Jadi dia cuma dalam lingkup area sekitarnya saja yang tahu tentang bisnis dia, usaha yang dia jalankan, seperti itu. Next, pertanyaan yang ketiga. Jika Anda memiliki bisnis yang memiliki kesamaan bidang bisnis dengan pesaing Anda, sebutkan minimal 2 cara yang akan Anda lakukan untuk mengalahkan pesaing bisnis Anda tersebut. Jadi misalkannya saya itu berbisnis di bidang kuliner, salad buah. Zaman sekarang kan banyak sih orang lain yang juga berbisnis yang sama dengan saya, salad buah. Apalagi peminatnya banyak. Jadi supaya bisnis saya lebih unggul itu saya punya 2 cara. Yang pertama, saya akan membuat variasi yang berbeda dari yang lainnya. Misalkannya di salad buah tadi saya tambahkan toppingnya itu lebih banyak, kejunya lebih banyak, coklatnya lebih banyak, buahnya juga lebih fresh. Dan yang kedua, saya juga akan mempromosikan dari bisnis saya itu. Misalkannya gini, saya promosikannya gini, saya jual 2 salad buah gratis 1. Jadi dia ada gratisnya, dimana kan setiap orang itu melihat dari promosi kita apakah ada yang gratis atau ada yang tidak. Padahal sebenarnya dari gratis tadi sebenarnya kita udah ambil untung, cuman hanya untuk menarik pelanggan agar lebih memilih apa yang kita tawarkan. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nomor 4, efek pandemi corona yang mewabah saat ini, salah satu dampaknya adalah langkanya masker. Menurut analisa Anda, adakah keterkaitan antara bisnis dengan pandemi COVID-19 saat ini? Berikan ulasan Anda. Menurut saya, corona ini sangat benar-benar berdampak dalam bisnis juga.
juga dimana perekonomian itu menurun tajam. Kita juga bisa lihat bahwasannya banyak di mana-mana itu toko yang lebih cepat tutup, kafe-kafe yang lebih cepat tutup, bisnis mereka nggak berjalan seperti biasanya. Belum lagi konsumen yang datang ke tempat usaha mereka itu juga jarang gitu, karena tadi menghindari corona tadi. Jadi itu sangat berdampak dalam bisnis. Tapi itu untuk bagian bisnis dalam bidang seperti kuliner ataupun yang lainnya. Tapi kalau misalkannya bisnis masker, antiseptik itu sebenarnya saat ini tuh benar-benar sangat-sangat berjalan gitu bisnisnya, karena sangat-sangat dibutuhkan banyak orang, dan orang bahkan rela membeli dengan harga yang sangat mahal. Jadi sebenarnya dampak dari bisnis ini dilihat dari apa yang sedang terjadi gitu. Itu menurut saya. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada jawaban saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke kamera.